Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami utamakan Engkau, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sucikan hati kami, dan urapi kami, dan biar firman-Mu sekalipun singkat menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Titus pasal yang pertama. Titus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat 16. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat 5 sampai ayat 9. Besok ayat 10 sampai ayat 16. Titus pasal pertama ayat 5 sampai ayat 9, 10 sampai ayat 16 besok. Tugas Titus di Kreta, siara-siara bagi penatua, pendidik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup yang tidak tertib. Sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Ayat 9. Dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana sebagai penatua, seorang gembala. Bisa juga kalau kita bicara keluarga, kita orang tua sebagai gembala dan rumah tangga. Seorang pemimpin, kita juga mengembalikan gembala buat orang yang kita pimpin. Kenapa? Sebab firman Allah kata, dan 2 Korintus 3:1, kita suratan Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Kristus akan dimuliakan, Kristus akan menjadi berkat kalau sikap tingkah laku kita yang cocok sesuai dengan firman. Maka sebagai penatua, apa kata firman Allah? Dikata pada ayat yang ke-6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anak hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Kita seorang penatua. Katakanlah bisa kita sebagai orang penatua dan rumah tangga kita. Ya, seorang kepala keluarga yang tidak bercacat. Artinya dia tidak hanya satu istri, bisa mengurus anak-anaknya, hidup beriman, tidak senonoh, semangat rumah tangga, tak sombong, pemarah, dan serakah. Ya, kenapa kita diajar oleh Tuhan? Tidak serakah, tamak. Salah satu katakan adil dan segala. Kalau bicara serakah, berapa banyak manusia yang serakah?
serakah, nggak bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Tidak bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Jelas berkat Tuhan sudah disiapkan. Waktu tidur dia sudah tahu kebutuhan kita karena serakah. Banyak masalah-masalah terjadi karena serakah. Sebagai Bapak roh, kita juga tidak serakah, bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Banyak kali yang terjadi, jadi isi pernah dengan mengurus anak dengan baik, tinggal memalukan. Terus kita firman Allah mengajar kita. Sebagai penatua atau kepala rumah tangga bisa. Demi kita juga contoh teladan buat orang yang kita pimpin, sehingga orang tertarik akan sikap tingkah laku kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau orang cuma anak Tuhan serakah. Ya, firman Tuhan, kita datang dunia tidak bawa apa-apa, tidak apa-apa. Itu yang serakah. Banyak musibah terjadi karena serakah. Maka kita bisa bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya, kita bisa mengadakan, kita bisa bersyukur. Kenapa orang berat menggunakan mesbah kuasa? Mesbah dari Tuhan berikan serakah. Dia pikir dia cepat-cepat dia akan dapat berkat. Tidak. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Amin. Dan jelas Tuhan pelihara kita. Ingat, amin. Ya, Keluaran 33:25. Kalau kita ibadah, kita mengadakan mesbah. Firman Allah katakan Keluaran 23:25. Tuhan akan memberkati roti dan air dan menjauhkan dari penyakit yang bahaya. Amin. Tuhan sudah siapkan berkat. Kalau kita utamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah, hati beribadah kepada Tuhan, Tuhan siapkan kebutuhan saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami sebagai penatua, mungkin penatua tidak di gereja, tapi dalam rumah tangga kami adalah satu perusahaan, sehingga ada contoh teladan bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Sebagai seorang suami yang satu isi dan tidak serahkan dan adil dan selanjutnya, mencerminkan pribadi Kristus dalam hidup kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati kami tetap bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang selamat. Apa jadi kebutuhan kami Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka semua takut kepada Tuhan. Sedangkan kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha, yang cinta Dia, katakan amin.